Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channelnya YouTuber Low Cost. Oke teman-teman, hari ini saya tidak sedang menuju ke tempat wisata. Cuman hari ini kebetulan saya akan menuju ke daerah timur di Pulau Madura. Nah, kita start dari Kabupaten Bangkalan. Nah, saya akan menunjukkan buat teman-teman yang mungkin suatu saat atau nanti kalau ada waktu ingin berwisata di Pulau Madura. Saya mau menunjukkan perjalanan dari Kota Bangkalan ke Sumeneb, terutama daerah-daerah yang rawan macet, biar teman-teman sudah siap menerima konsekuensi atau sudah siap menghadapi kemacetan di Pulau Madura. Nah, di mana spot-spotnya? Nanti kita tunjukin di mana spot-spot yang biasanya sering macet dan hampir tiap hari. Kita akan sekarang posisi ada di Kabupaten Bangkalan. Nah nanti teman-teman kalau di Kabupaten Bangkalan sendiri bebas macet. Dari jembatan Suramadu belok kiri aman. Namun kalau dari Suramadu, nah dari sini nih ya, belok kanan untuk menuju Kabupaten Sampang, Pamekasan, Sumeneb. Nah, ini banyak sekali spot-spot yang rawan macet. Alternatifnya nggak ada sebenarnya sih, nggak ada alternatif. Mau nggak mau teman-teman harus melewati itu. Oke, ikuti terus perjalanan YouTuber Low Cost ke daerah timur dari Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Nah, ini kalau sudah melewati tadi Suramadu belok kanan, lihat di depan. Karena ada pasar, ini namanya Pasar Patemon. Petemon kata orang Madura. Nah, ini sudah ada kemacetan. Karena ini mulai dari pasar, ini sudah mulai macet. Jadi buat teman-teman yang ingin berwisata ke Madura harus bisa mengatur waktu biar waktunya tidak terbuang sia-sia. Ya, ini kita sudah sampai di pasar Petemon. Biasanya sih kalau di Madura macetnya adalah biasanya di daerah pasar, sering sekali macet. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita sedang ada di Pasar Patemon sekarang. Kurang lebih sekitar 2 kiloan dari belokan tadi dari Suramadu. Nah, alhamdulillah setelah beberapa menit, lumayan sekitar 10 sampai 15 menit bermacet-macet ria di Pasar Patemon, masuk di Kabupaten Bangkalan, hanya kita terbebas. Nah, jadi inilah satu spot yang sering bikin macet perjalanan untuk ke daerah timur setelah Suramadu. Oke, kita lanjut ke spot macet berikutnya. Enjoy. Nah, spot kedua setelah Pasar Petemon. Ini ada spot kedua, yaitu seperti yang saya ceritakan,
macetnya pasti urusan di pasar. Ini kita sedang berada di Pasar Tanah Merah. Nah, biasanya nih khususnya untuk hari Sabtu, macetnya bro, luar biasa. Nah, karena ini masih hari Senin, jadi aman, macetnya masih ya normal, nggak begitu parah. Nah, kalau teman-teman melintasi daerah ini, yaitu Pasar Tanah Merah, khususnya hari Sabtu, hati-hati, siap-siap yang tripedal, yang manual, siap-siap betisnya lebih besar sebelah kiri daripada yang kanan. Nah, untuk hari ini nggak begitu macet, ya macetnya masih normal seperti ya kayak tadi di Pasar Petemon, masih aman. Khusus Tanah Merah ini ya, Pasar Tanah Merah. Lihat, masih macetnya masih normal. Padat merayap. Jadi teman-teman kalau pengen ke Bangkalan, melintasi Pasar Tanah Merah ini, kalau hari Sabtu siap-siap, betis bengkak sebelah kiri. Tapi untuk yang manual, maksud saya yang matic, aman, betisnya aman. Tapi harus jaga kesabaran. Mau 3 pedal, mau 2 pedals, tetap harus safety on the road, safety riding. Oke, perhatikan depan, macetnya masih ya lumayan lah. Oh ya, maaf, dikarenakan ini kebetulan kita berangkat pagi ke daerah timur, jadi matahari berhadapan dengan kamera, jadi gambarnya nggak begitu clear, nggak begitu jelas. Ya kurang lebih seperti inilah. Alhamdulillah, nggak sampai 5 menit saya bisa terbebas dari kemacetan di Pasar Tanah Merah. Namun kalau hari Sabtu bisa setengah jam lebih, bisa setengah jam lebih. Nanti apakah ada solusi untuk menghindari kemacetan ini? Ada. Jangan di skip, tonton sampai selesai. Saya ada saran nanti. Oke, alhamdulillah kita udah bebas. Yuk kita lanjut. Juga hati-hati kalau ke daerah timur. Nah ini nih, karena terlalu banyak sekali, kalau orang Madura bilang malah amal. Nah di Madura ini untuk daerah timur ini kecepatan jangan terlalu cepat, ya standar lah sekitar 60, karena banyak sekali orang-orang yang minta sumbangan untuk pembangunan masjid. Sebenarnya ini membahayakan sih, karena mereka minta sumbangannya pas di tengah jalan. Jadi saran saya untuk teman-teman supaya berhati-hati ketika melintasi banyaknya orang-orang minta sumbangan atau mal amal kata orang Madura. Nah, kali aja ada petugas atau pemerintah terkait di Kabupaten Bangkalan, saya kira lebih baik mereka ditertibkan untuk minta sumbangannya di pinggir aja. Ini kali aja nih ada pemerintah terkait atau petugas terkait di Kabupaten Bangkalan khususnya untuk memberikan arahan atau himbauan kepada mereka untuk meminta sumbangan kepada pengguna jalan di pinggir aja, jangan ngambil di tengah, karena sangat membahayakan sekali untuk si peminta sumbangan itu sendiri ataupun untuk si pengendara. Oke,
Sebentar lagi kita akan menuju spot berikutnya, spot kemacetan berikutnya. Kayaknya hari ini agak macet sih kayaknya, karena ini akan menuju Kecamatan Blega. Oke. Spot macet berikutnya yaitu masih di hal yang sama, di pasar. Tepatnya di Pasar Blega. Nah ini, coba perhatikan depan. Pasti macet bro. Kalau sudah melewati spot ini, bersabar. Karena spot di sini macetnya itu nggak pagi, nggak siang, nggak malam. Spot macet sepanjang masa di Pasar Blega. Jadi macetnya kalau di Blega seperti yang saya katakan tadi, nggak pagi, nggak siang, nggak malam, macet terus. Karena pasar di sini sepertinya beda dari pasar-pasar yang lainnya. Aktivitas di sini aktivitas hampir 24 jam aktivitasnya. Belum lagi pengendara yang nggak pakai helm, nyebrang sembarangan seperti ibu. Bu, ayo bu. Pakai kerudung, pakai celana pendek, gimana sih bu? Ini nggak jelas ini. Nah, seperti inilah kemacetannya. Aduh, oke. Semoga nggak begitu parah. Inilah suasana macet di Pasar Blega. Dan sebentar lagi beberapa kilo kita akan menuju ke Kabupaten Sampang. Kita akan keluar dari Kabupaten Bangkalan. Nah, lumayan, alhamdulillah nggak begitu parah nih. Padat merayap, macetnya masih normal, masih lumayan. Nah tuh bro, panjang bro. Dari arah timur macet, dari arah barat macet, tapi macetnya masih jalan lah. Ayo. Oke, saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman yang dari luar kota, maksud saya dari luar kota, yang ingin berkunjung ke Pulau Madura, spot-spot yang tadi saya sampaikan. Jadi bersabarlah. Anda akan mendapatkan spot-spot macet, terutama melewati daerah pasar. Belum lagi seperti ini nih, nurunin penumpang, naikin penumpang tengah jalan. Pak sopir, ayo pir. Oke, alhamdulillah kita terbebas dari macet. Tidak begitu lama, nggak sampai 5 menit. Kita lanjut. Kita sudah memasuki Kabupaten Sampang Kota. Nggak kelihatan ya? Ya itulah. Karena kebetulan mataharinya, ya kita dari barat, matahari dari timur. Betul Anda. Oke, kita sudah masuk di Kabupaten Sampang.
kalau kita sudah memasuki Kabupaten Sampang, nah biasanya di daerah ini sudah masuk daerah pesisir di Kabupaten Sampang. Biasanya ini di sore hari lumayan macet dikarenakan ada pasar ikan. Mungkin para nelayan setelah menangkap ikan pagi hari, kemudian dia jual pada sore hari, biasa sampai malam. Kadang-kadang sih lumayan macet karena penjual ikan itu kanan kiri, dia sedang para penjajah sedang penjual ikan itu menjual ikan tangkapan laut mereka itu di daerah sini. Biasanya ini macet biasanya nih. Tapi kalau sore hari, tapi kalau pagi terus agak malam lah sekitar jam 9 itu sudah nggak macet lagi. Seperti ini biasanya ramai. Tapi sekarang sudah lengang, sepi karena para nelayan masih lagi nangkap ikan. Oke. Nah, kita sudah masuk di Kabupaten Pamekasan, tepatnya di kotanya. Oke, kalau tadi kita dari Bangkalan, kemudian Sampang. Nah, kita hari ini sudah masuk di Kabupaten Sampang, tepatnya di kotanya. Yuk, lanjut. Yutlan. Oke, kita sudah sampai di Kabupaten Sumeneb, kabupaten paling ujung di Pulau Madura. Nah, kita start tadi dari Kabupaten Bangkalan, kabupaten paling barat. Kalau Sumeneb itu paling timur, nah Bangkalan paling barat. Kita start dari sana, sudah kita tunjukkan mana-mana tempat-tempat yang rawan macet. Buat teman-teman yang akan berwisata ke Pulau Madura ini, semoga bermanfaat informasi dari saya. Ya, oke. Kebetulan saya tidak sampai ke Sumeneb kota karena tujuan kami hanya sampai di Parendiwan, Sumeneb. Jangan lupa jika suka dengan channel ini,
like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa di sebelah subscribe itu ada tombol lonceng. Dipencet Mas Bro, Mbak Bro. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton channel kami. Thank you very much for watching my channel. See you for the next information from us, from YouTuber Low Cost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Yo.